Cerita pemain keturunan Betawi Vindika dipuji cerdas anak buah Ronald Koeman. Siapa Lars Knuiman? Pemain keturunan Vitesse wajahnya bikin salfok warganet. Pascal Struijk heran asal-usulnya sebagai pemain keturunan diketahui. Patrick Kluivert, direktur Torino turun langsung dan Vanoli ingin reuni bareng bek andalan Jay Itzes. Striker timnas Cina Zhang Yuning ungkap hubungan dekatnya dengan Kevin Dix, ex-rekan setim di Vitesse. PSSI klarifikasi masalah Jenna De Jong yang urung pilih bela timnas Indonesia. Cerita pemain keturunan Betawi Vindika dipuji cerdas anak buah Ronald Koeman. Vindika menjadi salah satu nama pemain keturunan yang jadi perbincangan belakangan ini karena dikabarkan tengah didekati oleh PSSI. Kabar ini sendiri menyeruak dari laporan Ana Football Bond Indonesia A, di mana gelandang SKB Friend itu diduga telah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Namun, Vindika tak sendiri. Masih ada pemain lainnya yang juga berposisi gelandang dan juga tengah didekati oleh Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Dua pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI, tinggal nunggu hasil lobi dari federasi, tulis laporan @football.indonesia di Instagram Vindika sendiri, kabarnya dilobi oleh PSSI karena darah Indonesia yang dimilikinya. Diketahui, ia memiliki darah Jakarta. Dilansir dari sumber yang sama, pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Jakarta dari neneknya dari pihak sang ayah yang lahir di ibu kota Indonesia itu. Diyakini ketertarikan PSSI menaturalisasi Vindika bukan hanya karena soal darah keturunannya saja, melainkan juga karena keterampilannya dalam menempati lini tengah. Keterampilannya dalam menempati lini tengah itu bahkan mendapat pujian dari ex anak buah Ronald Koeman, di mana Vindika disebut sebagai pemain cerdas. Seperti apa ceritanya? Pujian yang datang untuk Vindika sendiri datang dari ex anak buah Ronald Koeman, yakni Bob Peters, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Olahraga SKB Friend. Mantan bomber andalan Ronald Koeman itu menyebut Vindika sebagai cerdas saat menyambutnya datang ke SKB Friend pada musim panas 2024 kemarin. Sekadar informasi, Vindika didatangkan klub kasta kedua Belgia itu dengan status pemain pinjaman dari klub kasta pertama Portugal Estoril Praia. Vindika memiliki banyak kualitas menarik untuk seorang gelandang bertahan. Ia memadukan kekuatan bertahan dengan kemampuan sepak bola yang kuat yang memungkinkannya untuk membawa keseimbangan bagi sebuah tim, kata Bob Peters. Vindika adalah pemain sepak bola cerdas yang berpikir ke depan dan juga kuat di udara. Pungkas ex-pelatih Charlton Athletic dan Top Os itu. Pernyataan Bob Peters pun ada benarnya. Pasalnya, Vindika menjadi andalan SKB Friend di Divisi 2 Belgia atau Challenger Pro League musim 2024-2025 ini. Tercatat, ia telah tampil sebanyak 14 kali bagi SKB Friend di Challenger Pro League 2024-2025 dan berhasil mencatatkan 2 assist kendati dirinya bermain sebagai gelandang bertahan. Berkat sumbangsihnya itu, Vindika berhasil membawa SKB Friend finish di peringkat keempat klasemen dan masuk ke play-off promosi Jupiler Pro League atau kasta teratas Liga Belgia. Dengan usianya yang baru 20 tahun dan kiprah apiknya di SKB Friend, Vindika bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah timnas Indonesia saat ini dan di masa depan. Apalagi lini tengah timnas Indonesia saat ini dihuni 2 pemain dengan usia kepala 3, yakni Tom Hey dan Joey Pelupesi, serta 1 pemain muda, Ivar Jenner. Siapa Lars Knuiman? Pemain keturunan Vitesse wajahnya bikin salfok warganet. Perawakan dan penampilan pemain keturunan Indonesia, Lars Knuiman, bikin netizen jadi salah fokus. Salfok karena dianggap tidak sesuai dengan usianya. Menurut informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Knuiman lahir di Nijmegen, Belanda pada 2 Juli 2008. Artinya usia Lars saat ini belum 17 tahun, tapi penampilan, khususnya wajah dari Lars disebut netizen tidak sesuai dengan usianya. Banyak yang menyebut wajah sang pemain harusnya di usia 20-an sampai 30-an.
Selain wajahnya, tinggi dari Lars Knuiman juga sangat menonjol di pemain usianya, yaitu 187 cm. Terlepas dari wajahnya yang bikin netizen salfok, munculnya Lars Knuiman sebagai pemain keturunan Indonesia lainnya di Eropa menambah talent pool. Dikabarkan jika Lars memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ibu. Kakek Lars dari ibunya dikabarkan lahir di Padang, Sumatera Barat. Dengan tubuh jangkung yang dimilikinya, Lars saat ini bermain sebagai bek tengah di Vitesse Arnhem U17. Ia juga dimainkan di tim U19 Vitesse dan sudah bermain 4 kali di kompetisi U19 Belanda. Sebelum bergabung dengan Vitesse, Lars Knuiman mengawali perjalanan karir sepak bolanya sejak usia 4 tahun dengan bergabung ke klub SV Orion Nijmegen. Ketika usianya menginjak 13 tahun, Lars bergabung dengan Akademi Vitesse. Pada Juli tahun lalu, ia promosi ke tim U17 Vitesse. Jika mampu menunjukkan progres yang signifikan di level klub bersama Vitesse, bukan tidak mungkin Lars Knuiman bisa dilirik oleh PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Pascal Struijk heran asal-usulnya sebagai pemain keturunan diketahui, Patrick Kluivert. Pascal Struijk menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Bek Leeds United tersebut mengaku heran dan tak habis pikir bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan dari Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2020, Struijk secara terbuka mengonfirmasi bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarganya. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya punya darah Indonesia. Saya nggak ngerti bagaimana mereka bisa tahu hal itu, ujarnya kala itu. Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian publik, terutama di tengah upaya PSSI untuk terus memburu pemain keturunan yang memenuhi syarat untuk bisa membela timnas Indonesia di level internasional. Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun dan telah tampil reguler di Liga Championship bersama Leeds United, dianggap sebagai salah satu pemain grade A yang berpotensi besar memperkuat lini pertahanan merah putih. Meskipun secara teknis Struijk pernah memperkuat timnas Belanda U17 dan U18, Struijk masih berkemungkinan untuk membela timnas Indonesia karena belum pernah turun di pertandingan resmi level senior bersama Belanda. Lebih lanjut, dalam wawancara yang sama, Struijk juga mengungkapkan perasaannya yang campur aduk terhadap identitasnya. Saya harus akui, terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia. Jelasnya, kini harapan terhadap bergabungnya Pascal Struijk ke skuad Garuda kembali menguat seiring dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Sosok Kluivert yang punya relasi kuat di Eropa dan hubungan baik dengan banyak pemain keturunan, diyakini akan menjadi jembatan penting dalam mendekati talenta diaspora seperti Struijk. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat skuad timnas dengan pemain-pemain diaspora kelas dunia. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa pendekatan terhadap Struijk dan beberapa pemain keturunan lainnya sudah mulai dilakukan sejak awal 2024. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Struijk soal minatnya membela timnas Indonesia. Namun, antusiasme supporter Indonesia di media sosial tampaknya terus memberikan tekanan positif agar Struijk bisa melirik peluang tersebut. Jika berhasil, kehadiran Struijk akan menjadi suntikan besar bagi lini pertahanan Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat di kancah internasional. Direktur Torino turun langsung dan Vanoli ingin reuni bareng bek andalan Jay Itzes. Ketertarikan Torino pada Jay Itzes semakin menguat setelah kehadiran langsung Davide Fagnati di laga Serie A Liga Italia antara Empoli versus Venezia FC. Direktur olahraga Torino itu menyaksikan pertandingan yang berakhir imbang 2-2 untuk memantau performa bek andalan timnas Indonesia dan Sebastiano Esposito. Jay Itzes bermain penuh selama 90 menit sebagai starter
dan kembali menunjukkan penampilan solidnya sebagai bek tengah Venezia FC. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati, kemarin berada di Stadion Castellani untuk menonton pertandingan antara Empoli dan Venezia demi memantau bek tengah Jay Itzes dan penyerang Sebastiano Esposito, ungkap laporan dari jurnalis Italia Niccolò Schira. Minat Torino terhadap kapten timnas Indonesia ini bukan kabar baru. Klub sekota Juventus tersebut sudah lama memantau pergerakan pemain kelahiran Mierlo itu. Ketertarikan Torino diduga kuat karena faktor pelatih mereka saat ini, Paolo Vanoli. Vanoli merupakan pelatih yang berjasa membawa Venezia promosi ke Serie A dan sangat mengenal gaya bermain Itzes. Ia pernah menjadikan Itzes sebagai andalan di lini belakang dan tampaknya ingin mengulang kolaborasi sukses tersebut. Situasi Venezia yang terancam degradasi membuka peluang Torino untuk mendekati sang pemain lagi. Di sisi lain, posisi Torino aman di papan tengah Serie A dengan menempati peringkat ke-10 setelah meraih 40 poin dari 32 laga. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Jay Itzes yang ingin terus bermain di level tertinggi. Namun Torino bukan satu-satunya tim yang tertarik. Klub-klub besar seperti Inter Milan, AC Milan, Napoli hingga Bologna juga turut memantau perkembangan sang pemain. Seorang pencari bakat Inter Milan bahkan terlihat hadir di Stadion Via del Mare saat Lecce bermain imbang 1-1 melawan Venezia. Lebih lanjut, Calciomercato menyebut bahwa Jay Itzes telah menarik perhatian banyak klub besar karena penampilan impresifnya sejak beberapa bulan terakhir. Sekarang saya berpikir tentang keselamatan Venezia dari degradasi, ucap Jay Itzes. Ada laga kandang melawan AC Milan dan menghadapi tim-tim besar, kami kurang lebih selalu main dengan baik. Kami tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak memikirkan masa depan saya sekarang, pungkasnya. Dengan banyaknya klub besar yang mengincar, masa depan Jay Itzes tampaknya akan jadi sorotan besar pada bursa transfer mendatang. Namun hingga musim berakhir, fokus utama sang bek tetap pada Venezia. Striker timnas Cina Zhang Yuning ungkap hubungan dekatnya dengan Kevin Dix, ex-rekan setim di Vitesse. Tidak banyak yang tahu, dua pemain yang kini berada di jalur berbeda, Yuning Zhang dan Kevin Dix, pernah menorehkan sejarah bersama di Belanda. Kedua pemain ini pernah membela klub Vitesse Arnhem dan menjadi bagian dari skuad emas yang mempersembahkan trofi KNVB Cup pertama dalam sejarah klub tersebut. Musim 2016-2017 menjadi musim bersejarah bagi Vitesse. Dengan mengandalkan perpaduan pemain muda dan berpengalaman, mereka berhasil menembus final KNVB Cup dan menghadapi AZ Alkmaar. Dalam pertandingan final yang digelar pada April 2017, Vitesse tampil gemilang dan menang 2-0. Kemenangan ini sekaligus memastikan trofi KNVB Cup pertama dalam sejarah klub. Yuning Zhang, penyerang asal Cina yang kala itu sedang dipinjam dari West Bromwich Albion, turut memberikan kontribusi selama perjalanan turnamen. Sementara itu, Kevin Dix yang bermain sebagai bek kanan juga memberikan stabilitas pertahanan bagi Vitesse sepanjang musim. Meski saat ini keduanya sudah menjalani karier di negara dan klub berbeda, kenangan tersebut tetap menjadi momen tak terlupakan dalam perjalanan karier profesional mereka. Momen nostalgia itu kembali terungkap usai pertandingan antara Cina melawan Indonesia baru-baru ini. Yuning Zhang yang tampil membela negaranya, mengenang kembali masa-masa saat dirinya berbagi ruang ganti dengan Kevin Dix. Kevin Dix adalah mantan rekan setim saya di Vitesse meski dia belum datang ke sini, ujar Zhang merujuk pada proses naturalisasi Kevin Dix ke timnas Indonesia. Meski tidak hadir langsung di lapangan, nama Dix tetap menjadi perbincangan di antara pemain-pemain yang pernah merumput di Eredivisie. Tak hanya itu, Maarten Paes, kiper timnas Indonesia yang juga pernah berkarier di Liga Belanda, turut menyapa Zhang usai pertandingan dan memberi selamat. Keduanya memang sempat berhadapan beberapa kali di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Kisah Zhang dan Dix adalah contoh nyata bagaimana jalur sepak bola bisa mempertemukan banyak cerita dan persahabatan lintas negara. Zhang kini menjadi andalan timnas China, sementara Kevin Dix tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses tersebut berjalan lancar, bukan tak mungkin keduanya akan kembali bertemu di lapangan hijau, kali ini sebagai lawan yang sah di kancah internasional Asia.
PSSI klarifikasi masalah Jenna De Jong yang urung pilih bela timnas Indonesia. SSI melalui salah satu anggota Exco-nya, Arya Sinulinga, mengklarifikasi mengenai masalah Jenna De Jong. Jenna De Jong melalui pernyataannya di Instagram memutuskan urung memilih bisa membela timnas Indonesia. Hal ini diakui Jenna karena ia mengalami perlakuan tidak profesional selama menjadi calon pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Namun Jenna tidak menjelaskan lebih detail perlakuan apa yang menurutnya tidak profesional. Jenna De Jong putuskan batal bela timnas wanita Indonesia demi harga diri. Arya Sinulinga sendiri juga merilis pernyataannya setelah postingan Jenna viral. Menurut Arya, Jenna hanya kecewa karena namanya tidak masuk rekomendasi pelatih timnas wanita Indonesia. PSSI menegaskan seluruh pemain yang akan diproses naturalisasi perlu melalui persetujuan dan rekomendasi dari pelatih kepala. Dalam hal ini, pelatih kepala timnas wanita Indonesia adalah Satoru Mochizuki. Tadi saya sudah lihat, ada yang ngirim juga, saya cek ternyata ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi, kata Arya Sinulinga. Namanya Jenna, nggak masuk mungkin ya, dan setelah kita cek kan pemain-pemain ini, kan intinya kalau kita proses naturalisasi harus ada rekomendasi pelatih. Ketika nggak ada rekomendasi pelatih yang nggak bisa kita proses, mungkin itu yang menyebabkan Jennanya jadi gimana gitu. Tapi, ya kita punya prinsip semua pemain yang akan diproses harus rekomendasi pelatih. Dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memproses pemain. Jadi, itu aja mungkin argumentasinya. Tambahnya, dalam pernyataannya juga, Jenna mengungkapkan bahwa dirinya akan memperjuangkan keadilan sebagai pemain profesional. Semua ini membuat saya memutuskan untuk tidak lagi mewakili Indonesia, tulis Jenna. Saya tahu harga diri saya sebagai pribadi dan juga sebagai pemain, jadi ini adalah pilihan yang dipertimbangkan dengan matang. Itu tidak mengubah kenyataan bahwa saya merasa sangat sedih bahwa hal-hal tertentu menjadi seperti ini. Tetapi saya adalah seseorang yang memperjuangkan keadilan dan selalu membelanya. Dunia sepak bola sayangnya adalah dunia yang tidak adil dan saya telah mengalaminya lagi secara langsung, tambahnya. Erick Thohir tegaskan PSSI tak hanya fokus ke timnas Indonesia saja. Indonesia kini menjadi perbincangan menyusul kiprah tim nasionalnya yang terus menorehkan pencapaian di pentas internasional. Pada Juni mendatang, 5 Juni dan tanggal 10 Juni, Jai Itzes akan melakoni 2 laga terakhir grup C melawan timnas China dan timnas Jepang. Peluang untuk meraup 6 angka terbuka lebar. Soalnya, melawan China, Indonesia akan menjadi tuan rumah di kandang keramatnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mendapat dukungan langsung dari ribuan pendukung setianya, Jai Itzes dan kolega siap melibas tim naga. Indonesia di atas angin menyusul kemenangan 1-0 atas timnas Bahrain di tempat yang sama. Sementara, China tengah dalam tekanan hebat di dalam negeri karena pada 2 laga sebelumnya menelan kekalahan dari Australia dan Arab Saudi. Itu membuat mereka terpuruk di dasar klasemen bermodalkan 6 poin. Usai menjamu China, Jai Itzes CS akan menantang timnas Jepang di kandangnya. Di laga ini pun Indonesia berpotensi meraup poin. Jepang yang sudah memastikan diri lolos kemungkinan besar bakal menurunkan pemain lapis kedua karena tak ingin mengambil risiko. Jika bisa merealisasikan target kemenangan, kans Indonesia finish sebagai runner-up terbuka lebar. Apalagi bila 2 rival terberat, Australia dan Arab Saudi diterpa kekalahan. Apa kunci kesuksesan timnas Indonesia? Erick Thohir, Ketum PSSI, melalui kanal YouTube The Highway, belum lama, ini menegaskan bahwa keberhasilan tak lepas dari kerja keras selama 3 tahun belakangan. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Tuhan sudah baik kepada kita harus bekerja keras. Kita tidak bisa hanya berdoa, kita bekerja keras. Kita harus bekerja keras, kata Erick Thohir. Terkadang Anda harus memulai seluruh piramida secara bersamaan yang tidak mudah. Karena pendanaan adalah pendanaan. Maksud saya, ketika Anda ingin melakukan suatu program, pendanaan sangat penting, imbu Erick Thohir.
Menurut Erick Thohir, meski terkesan lebih fokus ke timnas, tak berarti kompetisi dan hal lainnya di dalam negeri diabaikan. Jadi, yang kami coba lakukan pertama kali adalah membuat peta jalan yang transparan. Tentu saja kami sampaikan kepada FIFA dan kepada pemerintah. Kami perlu membangun piramida, pengembangan, kepelatihan, wasit, liga, tim nasional pada saat yang sama, tuntas Erick Thohir. Media Cina sambut kembalinya sosok Wu Lei ke tim nasional sebelum jumpa timnas Indonesia dan Bahrain di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wu Lei kembali tampil di Liga Super Cina. Saat itu dia tampil 21 menit sebagai pemain pengganti saat Shanghai Port kalah 1-3 dari Chengdu Rongcheng pada 20 April 2025. Ini jadi penampilan perdana penyerang 33 tahun tersebut sejak 5 bulan yang lalu. Dirinya mengalami cedera di bagian meniskus bagian luar. Kondisinya tersebut membuat Wu Lei absen di skuad Cina di bawah asuhan Branko Ivankovic. Kembalinya Wu Lei jadi angin segar bagi lini depan Cina. Publik Cina menyambut kembalinya Wu Lei dengan semangat luar biasa. Media dalam negeri mengabarkan bahwa kembalinya Wu Lei jadi sambutan besar di kalangan warganet Cina. Striker terbaik Tiongkok Wu Lei kembali beraksi setelah 5 bulan dan menjadi topik hangat di internet setelah 21 menit masuk sebagai pemain pengganti, tulis Sohu. Sohu juga mengabarkan bahwa kembalinya Wu Lei membuat Branko Ivankovic selaku pelatih tim nasional Cina langsung menyusun ulang taktik. Media tersebut berani sesumbar bahwa Cina bisa bungkam timnas Indonesia dan Bahrain. Kembalinya Wu Lei membuat kekuatan lini depan Cina naik 3 kali lipat. Semuanya bisa berubah menjadi mungkin, termasuk untuk mengalahkan timnas Indonesia. Kedua laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Laga lawan timnas Indonesia bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih sepak bola nasional Tiongkok Ivankovic mengadakan pertemuan semalam untuk menyesuaikan taktik, tulis Sohu. Lawan Indonesia dan Bahrain dalam pertarungan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia bulan Juni lalu sempat panik. Kembalinya Wu Lei membuat ancaman ofensif timnas sepak bola Tiongkok melambung 3 level. Dan naskah 2 kemenangan beruntun serta kualifikasi pun tiba-tiba menjadi mungkin. Lanjutnya, laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain adalah final sesungguhnya bagi Cina. Cina punya modal positif usai mampu mengamankan kemenangan atas 2 negara tersebut. Sempat disanggah Erick Thohir media Cina, sebut timnas Indonesia. Akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Meski sudah disanggah, media Cina menyebut timnas Indonesia akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Timnas Indonesia memang akan menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain naturalisasi memang menjadi kekhawatiran. Cina mengingat timnas Indonesia butuh poin untuk tetap bertahan di posisi 4 besar demi melaju ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 4 klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Sementara itu, Cina berada di dasar klasemen dengan raihan 6 poin. Media Cina, Sohu melaporkan bahwa akan ada 2 tambahan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sepertinya naturalisasi tidak akan pernah berakhir. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 berencana untuk menaturalisasi 3 pemain tambahan. Tulis laporan Sohu. Patrick Kluivert tengah bergerilya ke Inggris untuk melihat penampilan pemain timnas Indonesia, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Sohu melaporkan bahwa kedatangan Patrick Kluivert tak hanya datang untuk menemui pemainnya, tapi juga menemui sejumlah pemain baru. Sebut saja saat Patrick Kluivert menonton laga Oxford United melawan Leeds United pada 19 April 2025 kemarin. Dalam pertandingan tersebut ada pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk yang juga bertanding melawan Oxford United. Tak hanya Pascal Struijk, Sohu menyebut Patrick Kluivert pun ke Inggris untuk menemui 2 pemain keturunan Indonesia lainnya, Mylian Manhoef, Stoke City, dan Jenson Schilt, Sunderland.
Timnas Indonesia berencana menaturalisasi 3 pemain sekaligus sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecepatan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia sepak bola. Tulis Sohu, jika tidak ada aral melintang, ketiga pemain ini bisa mengangkat nilai Timnas Indonesia dan tentunya membuat Cina makin panik. Timnas Cina dijadwalkan akan menghadapi pertarungan hidup mati dengan Timnas Indonesia pada Juni nanti. Jika Cina kalah, maka Cina langsung tersingkir dari Piala Dunia 2026. Tutup laporan tersebut. Media Vietnam soroti rencana laga persahabatan Timnas Indonesia versus Rusia. Seperti diketahui, Rusia melalui wakil Perdana Menteri mereka, Denis Manturov, menyampaikan rencana untuk menggelar laga persahabatan melawan Timnas Indonesia. Rusia sendiri saat ini tengah mendapat sanksi larangan bermain sejak 2022 lalu. Meski tak berlaga di ajang kompetitif, Rusia terus menjaga kualitasnya dengan laga-laga uji coba selama FIFA Matchday. Di FIFA Matchday, terakhir Maret 2025, Rusia 2 kali menang dengan skor 0, yakni saat lawan Grenada dan Zambia. Kali ini, Golden Eagles disebut berencana untuk menggelar laga persahabatan melawan negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat untuk merencanakan pertandingan persahabatan antara Timnas Rusia dan Indonesia, kata Denis Manturov dilansir dari Sport Express. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan pasti soal kapan digelarnya laga persahabatan antara Timnas Indonesia versus Rusia tadi. Dilansir dari salah satu media Rusia, perwakilan PSSI sendiri juga mengatakan belum mendapat ajakan resmi terkait laga persahabatan tadi. Kami belum mendapat kabar apapun tentang rencana menggelar pertandingan persahabatan antara Timnas Rusia melawan Timnas Indonesia, ucap salah satu perwakilan tim komunikasi PSSI dilansir media Rusia Championship. Rencana pertandingan persahabatan Timnas Indonesia melawan Rusia turut mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk diantaranya media Vietnam. Mereka menilai laga uji coba melawan Rusia akan menjadi kesempatan yang bagus bagi skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan diyakini bakal mendapat banyak pelajaran berharga ketika menghadapi negara peringkat 35 ranking FIFA tersebut. Menurut peringkat FIFA yang diumumkan pada 3 April 2025, tim Rusia turun ke posisi 35 dunia, sementara Indonesia naik ke posisi 123, tulis media Vietnam, The Tao 247. Jika pertandingan ini terlaksana, maka akan menjadi kesempatan bagus bagi tim Indonesia untuk berkompetisi dan belajar dari tim papan atas seperti Rusia. Patrick Kluivert tak perlu gengsi, Eliano Reinders hingga Rafael Struijk bisa didepak dari Timnas Indonesia demi slot 3 pemain Liga 1 ini. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Cina dan Jepang. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Sayangnya, persiapan Timnas Indonesia sedikit terganggu karena beberapa pilar mengalami cedera seperti Kevin Dix dan Dean James. Bahkan, Kevin Dix dipastikan harus absen hingga akhir musim karena mengalami cedera saat membela klubnya FC Copenhagen. Selain itu, Patrick Kluivert dipusingkan dengan beberapa pemain yang minim mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Sebut saja Rafael Struijk, Nathan Cho Aon, dan Eliano Reinders yang pada saat ini kesulitan mendapatkan jam terbang di klub. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebugaran mereka ketika bergabung dengan Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Namun, Patrick Kluivert bisa memanggil 3 pemain yang tampil impresif di Liga 1 untuk menggantikan nama-nama tersebut. Berikut 3 pemain Liga 1 yang layak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang. Nama pertama ada Beckham Putra Nugraha.
Penyerang Persib Bandung ini tengah menikmati permainan terbaiknya usai mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 24 laga. Beckham pun saat ini berhasil membawa Persib selangkah lagi menjadi juara Liga 1 setelah memimpin klasemen hingga pekan ke-29. Dengan penampilan impresif tersebut, Beckham layak mendapatkan satu tempat di Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Nama yang kedua ada Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri secara mengejutkan mampu membawa Malut United sebagai tim promosi bersaing di papan atas Liga 1 2024 sampai 2025. Lebih hebatnya, Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain lokal yang sangat subur pada musim ini dengan mencetak 8 gol dan 5 assist. Dan nama yang terakhir ada Raihan Hanan. Raihan Hanan menjelma sebagai super sub Persija Jakarta pada musim ini dengan mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan. Penampilan impresif tersebut membuat Raihan Hanan layak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Senior.